Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Nur Izabillah dari MPI semester 7A. Saya akan menjelaskan 5 bab dari kitab Mahfudhot. Yang pertama yaitu bab 1, keutamaan ilmu. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, keutamaan ilmu dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, keutamaan ilmu dalam hadis. Dan yang ketiga, keutamaan ilmu dalam qaul ulama. Untuk yang contoh pertama, keutamaan ilmu dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Untuk contoh yang kedua yaitu keutamaan ilmu dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimuhu rusyda. Dan untuk keutamaan ilmu dalam qaul ulama yaitu al ilmu yu'ti wa la ya'ti. Di sini saya akan menjelaskan keutamaan ilmu dalam qaul ulama. Yang dimaksud dengan al-ilmu yu'ti walayati di sini yaitu adalah ilmu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Maksudnya ialah ilmu harus diperoleh dengan usaha, bukan datang dengan sendirinya. Jadi jika kita ingin menuntut ilmu, kita harus berusaha agar ilmu itu bisa kita dapatkan dan ilmu itu bisa bermanfaat di dalam diri kita. Nah, untuk kitab Mahfudhot yang bab kedua yaitu keutamaan akhlak. Di sini ada 3 pembahasan juga. Yang pertama, keutamaan akhlak dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, keutamaan akhlak dalam hadis. Dan yang ketiga, keutamaan akhlak dalam qaul ulama. Contoh keutamaan akhlak dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Dan contoh keutamaan akhlak dalam hadis yaitu khairun nas ahsanuhum khuluqa. Dan yang ketiga yaitu keutamaan akhlak dalam qaul ulama. Al-khuluq malakatum bin nafsi yaqtadiru biha ala suduril af'alil jamilah bisuhulah. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan akhlak dalam qaul ulama di sini, yang artinya akhlak adalah suatu perbuatan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah tanpa dorongan orang lain. Maksudnya ialah akhlak adalah sifat yang telah menjadi bagian dari kepribadian seseorang sehingga kita mampu melakukan perbuatan baik dengan secara alami, maksudnya dari diri kita sendiri tanpa keterpaksaan ataupun kesulitan. Akhlak ini bisa terbentuk melalui kebiasaan yang baik sehingga menjadi sifat yang melekat. Baik, selanjutnya bab 3 dari kitab Mahfudhot yaitu keutamaan tasawuf dan sufi. Yang pertama yaitu keutamaan tasawuf dan sufi dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, keutamaan tasawuf dan sufi dalam hadis. Dan yang ketiga, keutamaan tasawuf dan sufi dalam qaul ulama. Untuk yang pertama yaitu keutamaan tasawuf dan sufi dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan yang kedua, keutamaan tasawuf dan sufi dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Dan yang ketiga yaitu keutamaan tasawuf dan sufi dalam qaul ulama. As-sufiyatu ahlul qurbi salaku binuril ihsan. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan tasawuf dan sufi dalam qaul ulama, yang artinya yaitu sufi adalah ahli ibadah yang telah melakukan suluk dengan petunjuk perbuatan mulia. Maksudnya di sini yaitu kaum sufi adalah
orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah melalui pengalaman spiritual yang diterangi oleh kesadaran dan cinta kepada Allah, yakni dengan tingkat ihsan yang tinggi. Kaum sufi juga berusaha mencapai hubungan yang lebih dalam dan lebih dekat dengan Allah melalui latihan-latihan spiritual dan pembersihan hati. Untuk bab 4 dari kitab Mahfudzat, yaitu keutamaan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan cinta Allah dalam ayat Al-Qur'an. Yang kedua, keutamaan cinta Allah dalam hadis, dan yang ketiga, keutamaan cinta Allah dalam qaul ulama. Untuk yang pertama, keutamaan cinta Allah dalam ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Dan yang kedua, keutamaan cinta Allah dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba lillah wa abghadu lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqadistakmal iman. Dan yang terakhir yaitu keutamaan cinta Allah dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Zaqa halawatal imani marradiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Di sini saya akan menjelaskan keutamaan cinta Allah dalam qaul ulama, yang artinya akan dapat merasakan manisnya iman seseorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu zaqa halawatal iman, merasakan manisnya iman. Maksudnya di sini yaitu seseorang yang telah merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan batin yang mendalam ketika memiliki iman yang benar. Dan yang kedua, marradiya billahi robba, yaitu seseorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Maksudnya adalah orang yang ikhlas dan menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Wabil islami dina, menerima Islam sebagai agamanya. Maksudnya yaitu menunjukkan bahwa ia tidak hanya beragama Islam secara lahiriah, tetapi juga menerima dan mencintai ajaran Islam sepenuh hati. Wa Muhammadin Rasulah, dan menerima Muhammad sebagai Rasulnya, yaitu orang yang mengikuti Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Untuk bab 5, itu bab yang terakhir, di sini keutamaan Nabi Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan Nabi dalam ayat Al-Qur'an. Yang kedua, keutamaan Nabi dalam hadis, dan yang ketiga, keutamaan Nabi dalam qaul ulama. Contoh yang pertama yaitu keutamaan Nabi dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang kedua, contoh keutamaan Nabi dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Samu bismi wala takannu bikunyati fa inni ana abul qasim. Dan yang ketiga yaitu keutamaan Nabi dalam qaul ulama. Muhammadun dinahu haqqun nadihu bihi Muhammadun majmilun haqqon ala alami. Saya akan jelaskan keutamaan Nabi dalam qaul ulama, yang artinya yaitu Nabi Muhammad agamanya benar dan kita pemeluknya. Nabi Muhammad pengumpul kebenaran di bawah panjinya. Yang dimaksud dengan syair tersebut yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran yang diyakini oleh umatnya, dan beliau adalah sosok yang sempurna yang dikenal dan dihormati seluruh alam. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.